Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita ketemu lagi. Hari-hari terakhir ini banyak orang membahas tentang ingin melegalkan ganja. Bisa nggak teman-teman, sahabat-sahabat Abah Safwan bayangkan ganja? Ganja itu adalah jenis narkotika yang selama ini memang dilarang. Sama-sama kita ketahui ganja itu punya masalah. Di mana masalah ganja itu? Banyak orang yang mengkonsumsi ganja, gairah bekerjanya hilang. Banyak orang yang konsumsi ganja bawaannya ngantuk-ngantukan. Apa sih sebenarnya dengan ganja? Siapa sih orang ini yang kira-kira mau melegalkan ganja? Ini nggak main-main ya. Ini sudah mulai menyusun strategi kekuatan, memanfaatkan orang-orang besar ya. Orang-orang besar yang mungkin omongannya didengar gitu. Kita masyarakat perlu waspada. Ada apa dengan ganja? Ganja itu yang pertama itu merusak otak. Begitu kita mengkonsumsi ganja, semakin banyak yang kita konsumsi, maka otak kita semakin rusak. Di mana rusaknya otak kita? Otak kita tuh semakin melemah. Melemah dalam fokus, melemah dalam berpikir ya. Ini nggak main-main ganja ini. Jadi jangan coba-coba. Semakin banyak mengkonsumsi ganja, maka memori otak kita dirusak oleh ganja. Apalagi nanti sudah mulai candu, sudah mulai ketagihan. Ini nggak main-main. Jadi tolong masyarakat sama-sama, mari kita sikapi, mari kita lihat perkembangan-perkembangan. Jika ada orang yang coba-coba ingin melegalkan ganja, jika orang ingin coba-coba nanam ganja, boleh-boleh saja, ngisap ganja, boleh-boleh saja, Indonesia akan hancur. Ini perlu saya ingatkan ya, ini nggak main-main ini perlu ini. Ganja itu semakin banyak kita konsumsi, paru-paru kita rusak. Jangankan ganja, merokok aja kita merokok rusak ya. Semakin banyak kita mengkonsumsi ganja, semakin banyak kita menghisap ganja, efek ganja itu kadang-kadang tandanya dia batuk-batuk, ya. Ya mungkin juga mudah terkena infeksi dan lain sebagainya. Ini kita nggak main-main loh masalah ganja ini. Ya. Kemudian ganja itu semakin banyak kita konsumsi, banyak merusak elemen-elemen dalam tubuh kita. Salah satu akan menimbulkan nanti lebih kurang itu masalah di jantung. Ya. Yang tadinya jantung kita normal-normal saja, detaknya mungkin 50-70 kali di dalam per menit. Dengan menghisap ganja, dipacunya jantung kita bisa lebih 120 bahkan lebih. Nggak main-main ganja ini. Ya, jadi jangan coba. Orang yang menghisap ganja, saya yakin dengan pasti akan hancur ya. Ganja ini nggak main-main ini. Orang yang rajin mengkonsumsi ganja akan merusak pencernaannya sendiri. Kenapa? Ganja ini kalau dikonsumsi jangka panjang, jaringan dalam tubuh kita bisa dirusaknya. Jadi sudahlah, jangan pernah berpikir yang macam-macam ya. Orang yang menghisap ganja itu bawaannya malas saja. Orang yang menghisap ganja bawaannya ngantuk saja. Orang yang menghisap ganja daya pikirnya, nalarnya itu khayalnya yang lebih tinggi daripada kenyataannya ya. Ini perlu diingat ya, nggak main-main tuh masalah ganja itu ya. Ya, jadi perlu kita perhatikan ya. Kemudian ganja juga bisa menimbulkan peredaran darah kita terganggu, ya, ke paru-paru nanti terganggu. Kemudian bisa mengganggu seluruh organ tubuh kita. Jangan main-main sama ganja. Saya ingatkan ya para sahabat sekalian ya, ingatkan teman-temannya yang mengkonsumsi ganja suruh stop. Tidak diteruskan lagi. Di samping ada risiko hukumnya, juga dia merusak masalah kesehatannya, merusak masalah pergaulan. Jadi tadi sudah saya bilang, ganja ini merusak jaringan tubuh. Ya. Ganja ini juga bisa merusak imun tubuh. Ganja ini juga bisa merusak kekebalan tubuh kita. Jadi tidak usahlah kita coba-coba masalah ganja ini. Jadi jika ada orang-orang yang coba-coba mau bermain, orang yang mau ngambil keuntungan, orang yang mau ngambil kesempatan dalam melegalkan ganja, ini adalah kemungkinan besar orang-orang yang terlibat dengan jaringan. Kita nggak main-main. Sudah kita buktikan dari dulu sampai ini. Tentara-tentara rusak dulu, malas bertempur dan lain sebagainya karena diracuni dengan narkoba, salah satunya ganja. Ya, jadi perlu kita ingatkan lagi, ini kita nggak bisa main-main ya. Rajin mengkonsumsi ganja, risikonya bisa kena kanker testis. Ini sudah diteliti ya, lebih kurang tahun 2015 kemarin. Ya mungkin dia bisa merangsang pertumbuhan zat-zat kanker yang ada dalam tubuh kita. Yang mungkin dalam tubuh kita kanker itu tidak berkembang, dengan rajin kita mengkonsumsi ganja, ini menimbulkan risiko yang sangat besar. Yang akhirnya nanti kanker-kanker, penyakit-penyakit dalam tubuh kita bisa berkembang. Kenapa? Mungkin zat-zat yang dalam kandungan ganja itu merangsang munculnya penyakit-penyakit kita. Ini perlu kita perhatikan gitu. Kemudian diingatkan juga ya, mungkin kepada kaum ibu ya,
wanita yang mempunyai bayi ya, atau mungkin yang saat ini lagi proses hamil. Saya ingatkan, tidak sekali-sekali mengkonsumsi ganja. Kenapa? Pada saat wanita dalam kondisi hamil, ganja yang diisapnya itu bisa mempengaruhi ke bayinya. Jadi disarankan kepada ibu-ibu, jangan rusak keturunan Anda, jangan rusak bayi yang ada dalam kandungan Anda. Demikian juga ibu-ibu yang punya anak bayi yang masih menyusui, tidak mengkonsumsi ganja. Dikhawatirkan air susu yang ada pada ibu mengalir kepada sang bayi, maka bayi juga bisa nanti akhirnya kecanduan ganja. Ini perlu diingat ya. Ganja itu sangat membahayakan. Ada kandungan THC-nya di ganja itu. Kemudian di ganja itu juga mengganggu daripada pikiran kita. Ganja itu mengganggu mental kita. Jadi tolonglah daya pikir kita, daya serap ya untuk mengambil hal-hal ilmu yang dari luar, dia menjadi lambat. Kalau istilah komputer, dia loadingnya lambat. Jadi ngapain? Kalau sudah kita tahu ganja ini tidak baik, jangan lagi dikonsumsi. Kalau ada yang mengkonsumsi, biarkanlah mereka. Tegur mereka, larang. Nanti urusan mereka dengan hukum jika tertangkap. Sudah banyak contoh, artis-artis lagi berganja ketangkap. Sudah kita lihat ya, banyak transaksi ganja, bahkan puluhan, ratusan kilo, bahkan ton yang sudah digagalkan. Jika ganja ini memang baik, akan semua orang konsumsi. Tapi karena ganja ini tidak baik, pemerintah membuat aturannya dan melarang orang mengkonsumsi ganja. Ini perlu diingat ya. Jangan sampai kita dalam mengkonsumsi ganja, akhirnya kita ketagihan. Jika kita sudah ketagihan, maka kita sulit melepaskan diri dari zat yang ada di ganja itu. Bayangkan, orang berganja kadang lupa dia makan, orang berganja kadang lupa dia kerja. Kenapa? Ganja itu bawaannya maunya khayal, ganja itu maunya bawanya santai saja. Ngapain? Kita yang namanya masih sehat, wajib kerja. Ngapain kita istirahat kalau masih bisa bekerja? Pada saat kita sakit, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tenaga kita lemah, daya pikir kita lemah. Mumpung kita masih sehat, manfaatkan tenaga kita, manfaatkan pikiran kita untuk bekerja lebih baik. Jika sudah mengkonsumsi ganja, kita nggak punya daya lagi untuk berpikir, bawaannya mau tidur saja. Itulah ganja. Ya, ini perlu diperhatikan. Ganja itu mengganggu psikologis kita. Kalau sudah tahu itu mengganggu, saya ingatkan di sini, jangan coba-coba. Pada Bapak, Ibu, orang tua yang ada di rumah, seluruh sahabat YouTube ya, janganlah mulai dekat-dekat dengan narkotika. Janganlah mulai coba-coba untuk menghisap ganja. Ini nggak baik. Kalau nggak baik, jangan dicoba. Ini saya pesan ya. Saya pesan sebagai sahabat YouTuber, ya ini tidak perlu ya, tidak perlu kita mengkonsumsi ganja karena itu tidak baik ya. Jadi saya ingatkan lagi kepada seluruh sahabat YouTuber, ganja itu dapat merubah struktur DNA kita. Jadi kasihan ya, kalau ada apa-apa nanti dengan kita tiba-tiba di tes DNA-nya bisa dirusak oleh daripada zat-zat yang ada di daun ganja itu. Itu nggak perlu ya. Terjadi perubahan ya, darah kita nanti peredarannya jadi berubah, lebih lemah ya, itu tidak baik ya. Jadi tolong saya ingatkan hari ini, jangan sekali-sekali mengkonsumsi ganja. Kemudian kepada anak-anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan, saya ingatkan, orang yang paling rajin mengkonsumsi ganja akan merusak reproduksi. Ingat, kita hidup, kita berumah tangga perlu keturunan. Jangan sampai dengan mengkonsumsi ganja, kita tidak punya keturunan. Kenapa? Ganja kemungkinan besar bisa merusak daripada reproduksi kita. Sayang ya. Saya seorang ayah menginginkan keturunan anak, keturunan cucu. Tapi dengan adanya ganja, dia bisa merusak segala-galanya. Jadi tolonglah saya ingatkan sekali lagi, jika ada orang yang coba-coba melegalkan ganja, ya kita curigain dia. Dia adalah salah satu orang yang mungkin ada berhubungan dengan bandar-bandar sindikat narkoba. Kenapa? Mereka ingin menggulkan ini. Mereka ingin bagaimana caranya ganja bisa dilegalkan. Jika ini dilegalkan, saya khawatir keturunan anak bangsa Indonesia ini ke depannya akan terganggu, ke depannya akan rusak. Ini mungkin yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat YouTuber, jauhi narkoba. Dan perlu saya ingatkan lagi ya, ganja itu mengurangi kepadatan tulang. Ya. Kalau tulang kita tidak padat, kemungkinan besar bisa rapuh. Jadi jangan sampai ya, dengan rajin mengkonsumsi ganja, kesehatan kita terganggu, tulang-tulang kita tidak kuat.
nanti bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Saya berharap bangsa Indonesia, saya berharap masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang betul-betul luar biasa, yang dapat betul-betul bisa bekerja ekstra dalam hal membangun bangsa ini yang lebih baik ke depan, dalam hal membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang lebih baik. Ingat, jauhi narkoba, dan nyatakan hari ini dan seterusnya kita perang terhadap narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan ya. Hari ini kita coba bincang-bincang dengan masyarakat tentang pelegalan ganja. Apa betul ganja itu disetujui masyarakat? Apa betul ganja itu dilegalkan? Hari ini saya ketemu dengan seorang dosen ya di Universitas Medan Area. Beliau adalah dengan siapa, Pak? Pak Slamet ya? Ya. Dr. Slamet ya, dosen di Universitas Medan Area. Kita coba bincang-bincang, tanya ke Pak Slamet ini. Bagaimana tanggapan Pak Slamet tentang melegalkan ganja? Pak Slamet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Pak Slamet lagi rame-ramenya, lagi heboh-hebohnya, ada orang yang coba-coba mau melegalkan ganja di Indonesia. Apa tanggapan Pak Slamet tentang ini? Wah, ini terjadi keheranan bagi kita khususnya di akademisi, Pak. Oh iya? Kalau ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelegalan ganja ini ada sesuatu yang aneh gitu. Oh begitu? Kalau khusus akademisi, itu pasti melihatnya dari sudut pandang ya akademisi, secara realita dan ilmiah. Ketika ada berbicara persoalannya dengan pelegalan, ada apa ini? Jadi pertanyaan. Tanda tanya besar tanda tanya besar. Persoalannya bukan apa-apa, Pak. Persoalannya adalah ini generasi. Oh gitu. Generasi. Dan ketika generasi itu menjadikan ajang untuk pencapaian tujuan bangsa sendiri itu sendiri, tiba-tiba ada muncul bahwa tahu, siapapun itu orang tahu bahwa itu ganja adalah bagian daripada narkotika, dan ini wajib juga kita harus menjaganya, jangan sampai bocor kepada anak-anak bangsa kita yang khususnya yang tidak memahami secara jelas. Ini jadi sesuatu yang aneh menurut kita, khususnya. Jadi kalau ada seorang mahasiswa yang dia pecandu mengkonsumsi ganja, kira-kira apalah yang akan terjadi di tempat perkuliahan? Wah, saya nggak bisa bayangkan, Pak, kalau itu kejadian. Sebab apa? Ketika itu berbicara mahasiswa ya, Pak. Mahasiswa itu kan berbicara berdasarkan pada ilmiah, nyata di lapangan. Dan kita harus tidak cukup hanya nyata di lapangan, membentuk karakternya. Ketika karakternya itu bermasalah di dalam konsep kepribadiannya, ini menjadi masalah juga. Jadi intinya Pak Slamet menolak melegalkan ganja. Oh, udah pasti. Kalau itu sudah pasti. Secara pribadi dan secara kelembagaan khususnya, selaku dosen itu jelas pasti akan menolak, Pak. Menolak total itu. Ya baik, sahabat YouTuber sekalian, sama-sama ya, sahabat Abah Safwan, sama-sama kita lihat ya, seorang dosen ya, Dr. Slamet dari Medan Area menyatakan menolak melegalkan yang namanya ganja. Kenapa? Jika ganja itu dilegalkan hancur anak bangsa. Betul Pak Slamet? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Oke, coba nanti kita cari lagi ya. Komentar-komentar yang lain, apa kata teman-teman komentar-komentar tentang melegalkan ganja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan ya. Hari ini kita masih coba bincang-bincang dengan masyarakat. Saya ketemu dengan seorang masyarakat, dia tokoh di Sumatera Utara ini. Kemudian di Kota Medan ini sebagai Ketua Diabetes, Penyakit Diabetes Kota Medan. Beliau adalah Pak Aritonga. Assalamualaikum Pak Aritonga. Waalaikumsalam Pak Abah Safwan. Jadi sahabat lama. Saya mengganggu sedikit ini. Kenapa saya ganggu? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang coba membicarakan melegalkan ganja. Apa tanggapan Pak Aritonga? Wah, kalau dari saya sendiri, baik secara pribadi, itu yang melegalkan itu adalah orang gila itu. Orang gila ya? Iya. Apa yang Bapak ketahuin tentang permasalahan ganja ini? Karena sekarang anak bangsa ini kan akibat daripada ganja ini udah banyak rusak. Oh gitu. Kalau dilegalkan tambah rusak lagi nanti. Berapa kali rusak lagi nanti anak bangsa ini. Dengar sahabat Abah Safwan, ini perbuatan orang gila. Mau dilegalkan jadi gila masyarakat ini. Itu kata Pak Aritonga. Yang lain apa kira-kira mau disampaikan lagi? Ya kalau bisa kita turut serta memberantas, bukan melegalkan, memberantas sekalian bukan melegalkan. Kalau bisa kita dari tokoh masyarakat garda terdepan memberantas ganja. Pak Aritonga siap, garda terdepan ya, luar biasa. Sahabat Abah Safwan, kita lihat nanti, kita cari lagi
seorang anak muda ya, kita cari anak muda, seorang milenial, kita mau tahu apa tanggapan anak muda terhadap melegalkan ganja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan ya, kita ketemu lagi. Hari ini kita coba bincang-bincang dengan sosok anak muda milenial. Ini tamatan dari Jogja katanya. Saya cuma mau tanya ke beliau ini, kira-kira legalan ganja itu apa tanggapan beliau? Boleh nggak ganja itu legalkan? Kalau boleh tahu ini dengan siapanya, Pak? Dengan Belta Mameru Simamora. Belta Simamora ya. Ini anak muda milenial, generasi bangsa ke depan ini beliau. Kita mau tanya ke Pak Simamora ini. Ada elemen-elemen tertentu yang coba ingin melegalkan ganja. Apa tanggapan Pak Simamora? Kalau dari saya, selaku generasi milenial, Iya. untuk saat ini, saya pastikan generasi bangsa akan rusak. Pasti Apabila rusak. sudah mengenal ganja. Oh begitu. Mengenal dan mencoba, udah pasti rusak. Pasti rusak. Sebagai contoh, teman saya dulu ada yang saya ketahui dia mengkonsumsi narkoba. Teman saya kuliah dan ikut berdampak kepada perkuliahannya. Kuliahnya kacau balau, tidak masuk kuliah, Iya, dosen dilawan, Uh-uh. nilainya hancur. Nah, dari situ sebagai contoh kita buat semua generasi milenial, narkoba dapat merusak generasi bangsa. Pada intinya narkoba ini merusak generasi bangsa. Jika ada yang mau melegalkan, apa kira-kira harapan dari Pak Simamora? Saya selaku generasi muda, generasi Iya. milenial, saya orang pertama yang akan menolak Wow, itu. keren! Orang Saya akan pertama yang akan akan menolak. Ini baru keren ya. Kita berharap dengan orang-orang yang seperti ini punya prinsip dalam hidup. Siapapun yang coba akan menghancurkan generasi muda ke depan, maka kita akan perangi, kita akan hancurkan. Demikian Pak Simamora. Iya, benar Itulah sekali. pernyataan dari seorang anak muda generasi penerus ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTuber, sahabat Abah Safwan sekalian ya, saya minta di channel ini, di konten ini, jika konten ini dianggap baik, bantu share ya, biar teman-teman yang ada di luar sana memahami betapa bahayanya ganja itu. Jika memang konten ini baik ya, saya minta jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dengan dibantu seperti ini, semangat saya dalam membuat konten akan jauh lebih baik. Dan saya yakin teman-teman sahabat daripada Abah Safwan adalah orang-orang yang keren ya. Bantu saya subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.